Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman, saya coba ajak kalian jalan-jalan ke kawasan Balkan di benua Eropa. Dan kali ini kota yang akan kita kunjungi adalah kota Zagreb, ibu kota dari negara Kroasia. Nah, kota ini tercatat pertama kali pada abad ke-12 dan didirikan oleh seorang raja dari Hongaria. Nah, bagaimana keseruan jalan-jalan di kota Zagreb? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus jalan-jalan bersama Prabu di video-video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Zagreb. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ Tarif Inspector. السلام عليكم. نجسا Gamar Csapat. Robor Zandevit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest. Konnichiwa, minasan. So, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Zagreb. Nah, teman-teman, sebelum kita kunjungi kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari kota Zagreb dan juga negara Kroasia. Terlihat di peta, negara Kroasia berada di persimpangan antara Eropa Tengah dan Tenggara di Laut Adriatik. Berbatasan dengan negara Slovenia di sisi barat laut, negara Hongaria di sisi timur laut, negara Serbia di sisi timur, dan negara Bosnia dan Herzegovina, serta negara Montenegro di sisi tenggara, dan berbatasan laut dengan negara Italia di sisi barat. Sementara itu, posisi kota Zagreb sendiri adanya di barat laut dari negara Kroasia di sepanjang sungai Sava. Untuk populasi, kota Zagreb mempunyai jumlah penduduk sebesar 806.341 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk negara Kroasia saat ini sebesar 4.058.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota Zagreb memiliki luas 641 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Kroasia adalah 56.594 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Kroasia dan kota Zagreb. Sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat tentang negara Kroasia dan kota Zagreb. Republik Kroasia, demikianlah nama resmi dari negara ini. Sejarah awal negara ini kita mulai dari tahun 925 ketika kerajaan Kroasia berdiri untuk pertama kalinya di saat Adipati Kroasia, Tomislav menjadi raja pertama Kroasia. Kerajaan Kroasia mencapai puncaknya pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Petar Kresimir keempat dari tahun 1059 hingga tahun 1074 dan Raja Dimitar Sevonimir dari tahun 1076 sampai tahun 1089. Pada tahun 1102, kerajaan Kroasia bersatu dengan kerajaan Hongaria yang melahirkan persatuan pribadi Kroasia dan Hongaria. Pada tahun 1527 hingga tahun 1867, kerajaan Kroasia bergabung dengan monarki Habsburg dari Austria yang berlanjut menjadi kerajaan Austro-Hongaria dari tahun 1867 hingga bubarnya kerajaan ini pada tanggal 11 November 1918. Setelah runtuhnya kerajaan Austro-Hongaria, lahirlah negara Yugoslavia pada tahun 1918 yang berada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa atas prakasa dari kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Negara Yugoslavia bertahan selama 85 tahun hingga dibubarkannya pada tahun 2003. Hari ini negara-negara pecahan Yugoslavia telah menjadi negara-negara yang merdeka dan berdaulat, antara lain Slovenia, Makedonia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Kosovo dan Kroasia sendiri yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991. Hari ini negara Republik Kroasia telah bergabung menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, menjadi anggota NATO sejak tahun 2009 dan anggota Uni Eropa pada tahun 2013. Nah, sekarang teman-teman, saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari kota Zagreb, di mana kota ini tercatat pertama kali pada tahun 1134 di dalam sebuah piagam yang dikeluarkan oleh Bapak Uskup Agung Esztergom Felician, di mana nama kota ini disebut sebagai Zagrabiensem Episcopatum, mengacu pada pemukiman awal di kawasan Kaptol pada tahun 1094
yang didirikan oleh Raja Ladislaus ke-1, Raja Hongaria yang berkuasa di tahun 1077 dan Raja Kroasia di tahun 1091. Setelah gempa bumi besar yang pernah terjadi di kota Zagreb pada tahun 1880 hingga sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, pembangunan kota Zagreb berkembang sangat pesat dan letak tata kotanya bertahan hingga hari ini. Pada tahun 1920-an, populasi di kota Zagreb mengalami peningkatan yang sangat pesat hingga mencapai 70% dari populasi awalnya, sebuah ledakan demografis yang sangat besar dalam sejarah sebuah kota. Kota Zagreb terus berkembang menjadi pusat ekonomi yang sangat penting semasa menjadi bagian wilayah negara Yugoslavia. Dan ketika Kroasia menyatakan kemerdekaannya, kota Zagreb kemudian ditetapkan sebagai ibu kota negara Kroasia. Nah teman-teman, tiba saatnya saya ajak kalian jalan-jalan di kota Zagreb. Nah, untuk jalan-jalan di kota ini kita mulai dari Upper Town di atas, turun ke bawah dengan jalan kaki hingga ke Lower Town. Upper Town merupakan kawasan tertua di kota Zagreb, di mana kita bisa melihat pada ruas jalanannya yang masih menggunakan batuan kuno dan ubin merah pada atap rumah-rumahnya yang menjadi ciri khas nuansa abad pertengahan. Inilah lokasi yang paling tepat yang saya pilihkan untuk kita memulai acara jalan-jalan di kota Zagreb. Dan sekarang kita kunjungi objek pertamanya, namanya Lotus Chuck Tower. Lotus Chuck Tower ini berasal dari abad ke-13 dan telah menjadi salah satu landmark yang paling terkenal di kota Zagreb. Namanya berasal dari bahasa Latin yaitu Campana Latrum Colorum, yang berarti lonceng pencuri, mengacu pada lonceng yang digantung di menara ini sejak tahun 1646 untuk menandai penutupan gerbang kota. Pada masa itu lonceng akan dibunyikan setiap menjelang malam hari sebelum gerbang ditutup untuk memperingatkan kepada semua penduduk yang masih berada di luar agar segera kembali ke dalam tembok. Bagi siapapun yang tertinggal di luar terpaksa harus tetap berada di luar semalaman. Pada abad ke-19, lantai dan jendela keempat ditambahkan ke menara ini dan sebuah meriam ditempatkan di dalamnya yang akan ditembakkan setiap siang hari untuk menandai waktu tengah hari. Sekarang saya ajak kalian naik ke atas menara ini untuk menikmati keindahan kota Zagreb dan juga mengunjungi galeri pameran dan toko souvenirnya. Berikutnya kita jalan kaki menuju ke Saint Mark Church. Nah, ini adalah sebuah gereja Katolik yang sangat ikonik di kota Zagreb, terutama pada atap ubinnya yang berwarna-warni. Ya, benar-benar berbeda dengan atap bangunan lainnya yang ada di sekitar. Inilah salah satu bangunan tertua di kota Zagreb yang berasal dari abad ke-13. Sekarang teman-teman coba lihat pada fasad selatannya. Inilah fasad gaya gotik yang paling indah di negara Kroasia. Fasad ini terdiri dari 15 patung, yaitu 11 patung batu gotik dan 4 patung kayu barok di dalam 11 relung yang ada. Patung paling atas adalah patung Yusuf dan Maria dengan bayi Yesus, dan di bawahnya adalah patung Santo Markus dan singa. Kemudian ke-12 rasul ditempatkan di kedua sisi kiri dan kanan. Sekarang silakan lihat ke atap keramik pada gereja ini yang sangat unik dan berwarna-warni, yang didesain pada tahun 1880 oleh Frederick Smith dan Herman Boll. Di sisi kiri terlihat lambang kerajaan Tritunggal dari Kroasia, Slavonia, dan Dalmatia, dan lambang kota Zagreb di sebelah kanan. Sekarang kita coba masuk ke dalam gereja ini. Terlihat banyak sekali patung-patung terpajang di sini yang merupakan hasil karya dari Ivan Mestrovic. Selain itu terlihat juga lukisan-lukisan pada dinding serta langit-langitnya yang dilapisi emas 22 karat, hasil karya dari Jovo Krajovic dan Ljubo Babic. Dan terlihat juga ada sebuah organ baru yang ditempatkan di gereja ini. Selanjutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah bangunan dari abad pertengahan, namanya Stone Gate atau gerbang batu, atau dalam bahasa lokalnya disebut dengan Kamenita Vrata. Gerbang ini menjadi gerbang satu-satunya yang tersisa dari 5 gerbang tua di kota Zagreb yang dibangun pada abad ke-13. Bangunan ini berhasil diselamatkan dari kebakaran besar yang terjadi pada tahun 1731. Begitu pula dengan sebuah lukisan Bunda Maria dan Yesus di dalamnya. Untuk menghormati dan menyimpan lukisan penting ini, akhirnya didirikanlah sebuah kapel yang hingga hari ini telah menjadi tempat peziarah umat Katolik yang sangat terkenal di kota Zagreb. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin berdoa pribadi di dalam kapel ini. Setelah dari Stone Gate, sekarang kita menuju ke Katedral Zagreb, kurang lebih sekitar 500 meter. Nah, ini adalah bangunan tertinggi
sangat sakral dan menjadi landmark dari kota Zagreb. Katedral Katolik ini didedikasikan kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga atau The Assumption of Virgin Mary, dan juga kepada Raja Stefan I, yaitu Raja pertama Kerajaan Hongaria, dan Raja Ladislaus ke-1, Raja Hongaria yang mendirikan kota Kroasia. Bangunan ini didirikan pada tahun 1217 dan ditabiskan oleh Raja Andrew II dari Hungaria. Katedral ini sempat dihancurkan oleh bangsa Mongolia pada tahun 1242, namun berhasil dibangun kembali antara tahun 1263 hingga tahun 1287. Kemudian mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada tahun 1880. Namun akhirnya berhasil dipulihkan kembali dengan gaya neo-gotik berikut dua menara kembarnya yang tingginya mencapai 108 meter. Bangunan ini pernah dikunjungi oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 5 Juni 2011. Di dalam katedral ini tersimpan koleksi-koleksi benda berharga, antara lain bejana logam, jubah liturgi, dan buku-buku liturgi yang dikumpulkan selama berbagai periode sejarah katedral ini. Dan di antaranya yang paling terkenal adalah jubah dari Raja Ladislaus ke-1. Nah, selanjutnya saya ajak kalian untuk merasakan suasana keramaian pasar lokal, namanya Pasar Dolak, yang sudah ada sejak tahun 1930. Inilah pasar petani yang lokasinya hanya 200 meter dari Katedral Zagreb. Setiap hari para petani yang berasal dari desa-desa sekitar kota Zagreb akan datang ke pasar ini untuk menjual bahan makanan buatan mereka sendiri, serta buah dan sayuran yang sangat segar. Pasar ini merupakan kombinasi antara pasar terbuka dan pasar tertutup yang berada di bawahnya. Di pasar terbuka banyak sekali kios-kios yang menjual sayuran, buah-buahan, bunga, roti, souvenir, dan lain-lain. Sedangkan di pasar tertutup yang berada di bawah merupakan tempat orang-orang menjual daging, ikan, keju, pasta, dan lain-lain. Pasar ini dibuka setiap hari dari hari Senin hingga hari Sabtu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore, dan hari Minggu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. So teman-teman, waktu bebas sejenak buat kalian untuk berbelanja di pasar ini. Nah, sekarang tiba waktunya kita menuju ke Lower Town, di mana kita akan mengunjungi Museum Mimara yang bergaya Neo-Renaissance yang dibangun pada tahun 1895. Museum ini menyimpan koleksi-koleksi pribadi yang disumbangkan oleh seorang kolektor bernama Ante Topik Mimara pada tahun 1972. Di dalam museum ini tersimpan berbagai macam koleksi artefak yang berasal dari berbagai lokasi dan periode waktu yang berbeda. Antara lain koleksi artefak yang berasal dari Mesir kuno, Mesopotamia, Persia, Timur Tengah, Timur Jauh, India, serta Inka dan pra-Inka di Amerika Selatan. Dan ada juga koleksi kaca besar dari Eropa dan dari negara Mediterranean, serta furniture dari abad pertengahan dan patung-patung dari Yunani kuno. Selain itu, terdapat juga koleksi-koleksi lukisan dari para seniman dunia, seperti karya dari seniman Belanda, Rembrandt dan Jacob van Ruysdael, seniman Italia, Raphael dan Paolo Veronese, seniman Flemish, Peter Paul Rubens dan Anthony van Dyck, seniman Spanyol, Velázquez dan Goya, seniman Prancis dan Inggris yang diwakili oleh karya Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, François Boucher, dan Eugène Delacroix. Sementara itu juga terdapat patung-patung hasil karya dari Auguste Rodin dan Jean-Antoine Houdon. Silakan teman-teman untuk menikmati sejenak dengan mengagumi koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini. Berikutnya saya ajak kalian menuju ke Croatian National Theatre yang pembangunannya selesai di tahun 1895 oleh arsitek dari kota Wina yang sangat terkenal, yaitu Herman Helmer dan Ferdinand Fellner. Dan teater ini secara resmi dibuka oleh Kaisar Austro-Hongaria Franz Joseph ke-1 pada tahun yang sama. Bangunan berwarna kuning ini bergaya neo-barok dan rokoko dengan dua kuba kecil di depan dan satu kuba yang lebih besar di belakangnya. Di pintu masuk teater ini terdapat sebuah air mancur yang bertema sumur kehidupan yang dirancang oleh seniman dan pematung Kroasia Ivan Mestrovic pada tahun 1905. Sedangkan interior yang ada di dalamnya sangat indah sekali yang merupakan hasil karya seni dari Flavo Bukovac. Jika ada kesempatan, cobalah untuk menghadiri salah satu pertunjukan opera, balet, atau drama reguler di teater ini.
Satu lagi bangunan penting yang perlu kalian kunjungi di kota Zagreb adalah The Art Pavilion and the Mestrovic Gallery. Pada tahun 1896 diadakan sebuah pameran internasional di kota Budapest untuk memperingati 1000 tahun berdirinya kerajaan Hungaria, di mana kerajaan Kroasia Slavonia ikut berpartisipasi dengan mendirikan pavilion seni Zagreb. Setelah pameran selesai, kerangka besi asli pavilionnya diangkut kembali ke kota Zagreb dan direkonstruksi di situ saat ini. Bangunan ini terkenal dengan eksterior warna kuningnya yang bergaya Art Nouveau, dan saat ini digunakan untuk pameran seni kontemporer dan juga hasil karya-karya penting dari seniman besar Kroasia, Ivan Mestrovic. Bangunan ini menghadap ke King Tomislav Square, raja pertama Kroasia, di mana terdapat patung beliau di sana. Di dalam galeri ini tersimpan sekitar 300 patung dari kayu, batu, dan perunggu, serta lukisan, furniture, dan seni litografi yang berisikan berbagai tema, antara lain tema tentang agama dan potret kehidupan. Dan tiba saatnya saya ajak kalian untuk berbelanja di pusat kota Zagreb. Lokasi shopping yang paling favorit di kota Zagreb tak lain dan tak bukan adalah Ilika Street. Inilah salah satu jalan terpanjang di kota Zagreb dari alun-alun Banja Luka yang berada di pusat kota ke arah barat hingga ke distrik Vrapče yang panjangnya mencapai 5,6 km. Di sini kalian bisa sepuas-puasnya berbelanja atau sekedar cuci mata. So it is time for you for shopping. Dan ketika sore menjelang malam tiba dan perut kalian sudah mulai keroncongan, nah teman-teman, lokasi yang paling favorit untuk makan malam dan menghabiskan waktu di malam hari di kota Zagreb yaitu di Jalan Kalsi Seva. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari alun-alun Banja Luka, hanya beberapa ratus meter saja, di mana banyak sekali kafe dan restoran. So, kalian tinggal pilih salah satu restoran atau kafe yang kalian suka. Nah teman-teman, setelah menikmati malam yang indah di kota Zagreb, sekarang saya ajak kalian untuk mengunjungi satu objek pamungkas, namanya Taman Nasional Plivice. Kurang lebih jaraknya sekitar 131 km dan kita perlu sekitar 2-2,5 jam perjalanan menuju ke sana. Taman Nasional Plivice adalah salah satu taman nasional tertua dan terbesar di Kroasia. Pada tahun 1979, Taman Nasional ini masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Taman Nasional ini didirikan pada tahun 1949 yang berada di Kroasia Tengah, sudah mendekati perbatasan Bosnia dan Herzegovina. Kawasan Taman Nasional ini membentang lebih dari 296,85 km persegi. Dan setiap tahunnya lebih dari 1 juta pengunjung tercatat mengunjungi taman ini. Taman Nasional ini terkenal di dunia dengan 16 danaunya yang terbentuk oleh air terjun. Danau-danau ini semuanya saling berhubungan dan memiliki warna-warna berbeda. Ada yang berwarna biru, biru kehijauan, dan abu-abu. Tentunya warna-warna ini terbentuk akibat mineral atau organisme yang terkandung di dalam air dan juga faktor sudut sinar matahari. Di sini saya ajak kalian naik perahu untuk mengelilingi danau. Setelah selesai, kalian bisa bebas menikmati panorama alam yang luar biasa dahsyat dan indahnya. Nah teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Zagreb. Dan ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke negara Kroasia. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Kroasia, kalian memerlukan visa Kroasia. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website kedutaan Kroasia. Atau apabila kalian sudah memiliki visa Schengen multiple, kalian juga bisa mengunjungi negara Kroasia dengan visa tersebut. Berikutnya kita bicara cuaca. Sebagian besar wilayah Kroasia memiliki iklim kontinental, cukup hangat dan terkadang turun hujan. Kroasia memiliki 4 musim: musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata bulanan berkisar antara -3 derajat Celcius di bulan Januari dan 18 derajat Celcius di bulan Juli. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan bulan Oktober.
Selanjutnya bicara mata uang, negara ini menggunakan mata uang namanya kuna dengan kode HRK. Satu kuna setara dengan Rp2.295. Namun teman-teman, kalian mesti cek kembali untuk final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Zagreb. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.